Halo, buat yang baru nemuin video ini, kenalin nama aku Arina. Aku hari ini gak bakal ngelukis. Aku hari ini cuma mau cerita aja sama kalian. Dan hari ini aku bakal nyeritain tentang sesuatu yang berhubungan sama jatuh cinta. Aduh, romantis banget ya kan tema hari ini. Kira-kira nih, apa yang bikin kamu jatuh cinta sama cowok atau cewek? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan juga kira-kira apa sih yang bikin kamu ilfeel sama cowok atau cewek gebetan kalian? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Nah, kalau buat aku sendiri, yang bikin aku poin minus apa ya, kekerasan sih. Maksudnya kalau aku tahu nih misalnya si gebetan aku misalnya atau calon pasangan, nggak, aku sekarang udah nikah, cuman ini kayak misalkan nih aku ngerti kan ya, pokoknya itu ada kekerasan. Jadi kalau misalnya si calon pasangan ini pernah melakukan kekerasan, entah itu bentuknya secara verbal atau secara fisik, itu aku udah kayak red flag, no 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 no. Nah, yang cerita yang hari ini tuh cukup unik karena aku bakal nyeritain tentang kisah orang-orang yang jatuh cinta sama kriminal. Karena ternyata di dunia ini juga banyak loh orang atau nggak perempuan atau nggak laki-laki yang ternyata jatuh cinta sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Cerita yang pertama itu adalah tentang Claudia. Jadi Claudia itu adalah seorang perempuan dan dia ketemu sama seorang laki-laki secara online, terus dia pacaran sama orang ini, ketemu secara langsung, terus dia pacaran. Terus si Claudia ini ngajakin si cowoknya ini untuk liburan ke luar negeri, tapi si cowoknya tuh nggak mau karena dia nggak bisa ke luar negeri gitu. Dan si Claudia nanya dong, kenapa nggak bisa ke luar negeri, ya kan? Dan ternyata si cowok ini memang secara hukum dia nggak boleh ke luar negeri karena dia adalah seorang mantan napi. Dan Claudia begitu mendengar kalau ternyata pacarnya ini adalah mantan napi, bukannya dia kayak kita udahan, tapi Claudia tuh malah merasa terangsang karena tahu si pacarnya ini adalah mantan napi. Aneh kan? Ya, ada istilah psikologisnya. Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya aku salah, terus di komen di bawah ya. Jadi istilahnya itu adalah kinristofilia gitu, kalau nggak salah. Aku minta maaf kalau salah nyebut ya. Jadi itu kayak semacam fetish gitu. Pokoknya itu adalah istilah untuk orang yang jatuh cinta sama orang yang melakukan kejahatan. Dan ini ada dua versi nih. Katanya sih ada versi agresif dan ada versi pasif. Kalau versi pasif itu kayak, kamu pernah nggak sih dengar cerita tentang suami nih misalkan yang nyulik perempuan, terus si istrinya tahu dan istrinya tuh malah ngebantuin suaminya menculik perempuan ini. Nah, itu versi pasif. Jadi si istri juga sebenarnya ada kecenderungan suka sama hal-hal kayak gitu, tapi ada juga versi agresif. Nah, kalau versi agresifnya itu semacam Joker dan Harley Quinn. Nah, selain itu ada juga nih cerita tentang orang yang jatuh cinta sama serial killer. Dan serial killer ini namanya adalah Philip Jablonski, kalau nggak salah, maaf ya kalau salah nyebutnya. Dan Philip ini adalah orang California ya, jadi dia itu sudah membunuh sekitar 4 orang perempuan. Gila, dia mencekik pacarnya, dia membunuh istrinya, dan akhirnya dia dipenjara. Dan suatu hari ada perempuan yang baca koran, di mana Philip ini di korannya itu ditulis sebagai gentle giant, karena si Philip ini tubuhnya besar, tinggi besar, dan dia tuh kayak soft gitulah orangnya, tapi dia juga serial killer. Kayak, aduh, aku gak ngerti sih kenapa disebut gentle giant, jujur. Nah, suatu hari si Carol ini seorang perempuan, dia baca koran dan dia baca soal ceritanya Philip dan dia langsung jatuh cinta sama Philip. Padahal sebenarnya si Carol ini sama sekali gak kenal sama Philip gitu. Sampai akhirnya si Carol ini ada niatan untuk ngirim surat ke penjara untuk Philip gitu, bilang kalau dia ngefans, dia suka gitu. Dan akhirnya si Philip pun nerima suratnya dan Philip juga ternyata tertarik sama Carol dan akhirnya mereka menikah di penjara. Dan aku juga sebenarnya sih baru tahu juga, ternyata di penjara juga bisa nikah ya. Dan gak lama kemudian setelah itu Philip dilepaskan dari penjara. Aku nggak ngerti sih, mungkin pembebasan bersyarat juga. Dan sayangnya pada akhirnya Philip membunuh Carol, dan gak hanya membunuh Carol, Philip juga membunuh ibu mertuanya alias ibunya Carol dan juga melecehkan si ibu mertuanya ini. Ya, harusnya sih Carol juga tahu ya itu kan konsekuensi yang dia pilih gitu untuk mencintai seorang napi, ya kan? Nah, selain kasusnya Philip nih, ada juga cerita jatuh cinta sama kriminal yang lain, yaitu Oscar Bolin. Jadi Oscar ini adalah seorang serial killer yang membunuh 3 orang perempuan di Florida. Dan
ketika saat itu ada perempuan bernama Rosalind, dia bekerja di sebuah departemen pembela publik gitulah ya, di kantor pembela publik gitu, di mana si Rosalind ini bekerja untuk pengacara yang mendampingi Oscar di pengadilan. Dan pada saat itu si Rosalind ini jatuh cinta sama si Oscar ini, padahal si Rosalind ini udah punya suami, dan suaminya itu adalah pengacara kondang, dan dia punya 4 orang anak. Si Rosalind itu kayak hidupnya tuh udah happy, tajir, terus terpandang keluarganya baik-baik aja. Tapi karena melihat Oscar, si Rosalind malah jatuh cinta sama Oscar, dan Rosalind kayak yakin kalau sebenarnya Oscar itu tidak bersalah, padahal sebenarnya ada buktinya gitu kan. Dan Rosalind mikir kalau wah ini kayak satu-satunya cara untuk menyelamatkan Oscar adalah gua harus nikah sama Oscar gitu. Sampai akhirnya si Rosalind ini kayak nyari segala cara untuk cerai sama suaminya, dan akhirnya dia berhasil cerai, dan sampai akhirnya dia menikah dengan si Oscar ini di penjara gitu ya. Sampai akhirnya ketika setelah 3 hari mereka menikah, itulah saat dimana Oscar jatuh hukuman mati tahun 2016. Dan sampai saat itu Rosalind tuh masih yakin kalau Oscar itu tidak bersalah. Cinta memang buta ya guys. Banyak juga sih orang yang berpikiran kalau sebenarnya perempuan yang jatuh cinta sama para kriminal itu adalah perempuan-perempuan yang gampang dimanipulasi. Ya karena kan ya ini adalah orang yang melakukan kejahatan gitu, terus perempuan ini rela ngelakuin apa aja demi si orang ini gitu ya kayak. Dan memang juga kan namanya serial killer, namanya penjahat itu kan pasti punya karisma tersendiri kan ya untuk menarik korbannya, ya nggak sih? Dan ini juga terjadi sama Ted Bundy. Pasti teman-teman, pasti kamu udah tahu kan cerita tentang Ted Bundy. Emang sih aku belum nge-cover, nanti aku bakalan cover ceritanya Ted Bundy. Tapi Ted Bundy itu adalah salah seorang serial killer yang paling terkenal dengan korbannya yang sangat banyak, dan itu kebanyakan yang perempuan. Dan Ted Bundy ini memang dia memiliki penampilan yang kayak nggak kayak serial killer. Dia memiliki wajah yang menarik, yang tampan bisa dibilang. Menurut aku sih, kamu tahu kan namanya bunga bangke itu bentuknya bagus banget, cantik banget, dan dia menarik mangsanya itu dengan, aku nggak tahu deh ngomong apa. Ya intinya kalian ngerti kan, namanya serial killer itu pasti punya daya tarik tersendiri untuk para korban biar mereka mau deket sama si serial killer ini. Dan ini terjadi sama Ted Bundy. Jadi Ted Bundy waktu itu sebelum ketangkep, dia sempat ketemu dengan seorang perempuan yang namanya itu Caroline. Nah, mereka itu ketemu di Washington State, dan pada saat itu Ted Bundy itu masih sibuk kuliah hukum. Dan selain itu ya dia juga sibuk kan bunuh para perempuan gitu, yang dimana sebenarnya Caroline pada saat itu nggak tahu kalau Ted Bundy itu adalah seorang serial killer. Dari semenjak ketemu di Washington itu mereka kenalan, mereka temenan, mereka nggak pacaran sih, cuman kayak saling kenal aja gitu. Sementara Ted Bundy masih sibuk kuliah dan juga sibuk melakukan pembunuhan berantai itu. Sampai akhirnya Caroline tahu di berita kalau ternyata Ted Bundy adalah seorang serial killer dan dipenjara gitu. Dan si Caroline ini yang memang dari awal suka sama Ted, dia sampai rela untuk pindah ke Florida membawa anaknya. Jadi Caroline memang udah punya anak pada saat itu, dia bela-belain untuk pindah ke Florida biar deket sama penjaranya Ted Bundy. Dan di sana Caroline rajin banget mengunjungi Ted Bundy. Selain itu setiap persidangannya dia selalu hadir, dan memang Ted Bundy juga kan kalau nggak salah punya banyak banget fans setelah dia ketangkep karena dia ganteng kayak. Ya aku ngerti sih, maksudnya aku aja kalau nonton superhero itu aku kadang-kadang seneng sama penjahatnya, kayak aku lebih seneng sama Jokernya gitu daripada sama Batman-nya. Tapi tuh ya kalau di dunia nyata aku nggak mau kayak gitu itu cuma film doang gitu kan. Tapi beda sama Caroline. Kalau Caroline tuh kayak dia di dunia nyata pun dia seneng sama si Ted Bundy ini. Dan Ted Bundy sebenarnya dia juga kan playboy ya, jadi dia juga sebenarnya nggak cinta-cinta banget sama Caroline sih kayaknya ya. Tapi karena dia orang hukum, si Ted Bundy ini ngerti hukum, dia tahu nih kalau misalnya ada cewek cinta mati sama dia, itu bisa istilahnya apa ya, bikin para juri di pengadilan itu simpati sama dia. Jadi si Ted Bundy ini semacam memanfaatkan Caroline untuk mendapatkan simpati para juri. Terus Ted Bundy juga kan dari cara nih gimana caranya biar dia bisa nikah, karena ternyata proposal dia untuk menikahi Caroline ini ditolak sama pengadilan. Tapi karena Ted Bundy orang hukum, dia ngerti dia bisa melakukan pernikahan dengan Caroline ketika persidangan berlangsung. Bener aja di salah satu persidangannya Ted Bundy melamar si Caroline ini, mau nggak kamu menikah denganku? Dan Caroline pun bilang iya, dan secara hukum pernikahan mereka dianggap legal karena itu ada juri juga nonton. Dan kayak di persidangan tuh kayak orang-orang kayak gila nih orang serial killer, terus dia sempet-sempetnya menikahi perempuan di persidangan. Kayak
Dan di saat yang sama di persidangan itu juga Ted Bundy dijatuhi hukuman mati. Dan setelah itu Ted Bundy kan dipenjara dulu ya untuk beberapa tahun. Dan katanya sih di penjara juga ada semacam fasilitas kamar untuk para tamu dan napi. Yang dimana kamar itu private, ada kasurnya, ada tempat tidurnya, dan juga bakalan dijaga sama penjaga penjara. Dan katanya sih Ted Bundy itu nggak punya privilege untuk kamar itu sama sekali. Tapi entah kenapa Caroline bisa hamil sama Ted Bundy. Kayak kapan ngelakuinnya kan kita nggak tahu ya. Banyak orang yang berspekulasi katanya itu bukan anaknya, tapi banyak juga yang bilang itu anaknya. Bahkan ada yang bilang itu mereka ngelakuin itu di belakang mesin minuman di penjara. Kayak itu juga masih nggak tahu, tapi katanya sih itu anak aslinya gitu. Sampai suatu hari si Caroline membawa si anaknya yang sudah cukup besar untuk mengunjungi Ted Bundy. Dan karena anaknya itu masih kecil, dia kan tantrum, nangis, pengen meluk ayahnya gitu. Dan akhirnya mungkin karena Caroline merasa kasihan sama anaknya, dia nggak mau anaknya tumbuh di lingkungan yang kayak penjara kayak gitu. Akhirnya Caroline pun dari semenjak itu nggak pernah mengunjungi Ted Bundy lagi sama sekali. Bahkan ketika Ted Bundy dijatuhi hukuman mati pun, Caroline nggak ada datang sama sekali. Dan sampai sekarang pun Caroline nggak tahu tinggal di mana. Ada kabar katanya Caroline mengganti nama belakangnya. Dan kita nggak tahu sekarang kehidupan Caroline tuh kayak gimana. Dan ya menurut aku ini menarik aja sih. Ternyata banyak juga loh perempuan-perempuan atau enggak laki-laki yang ternyata jatuh cinta sama kriminal gitu. Para kriminal, orang yang berbuat kejahatan gitu. Nah menurut kalian gimana nih? Kalian mau nggak kira-kira kalau misalkan kalian berjodoh dengan penjahat gitu? Aduh aku nggak tahu, aku salah nanya sih. Ya pokoknya gitu deh cerita hari ini. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Makasih banyak ya yang udah nonton. Dadah!